Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Kami pernah hendak naik pesawat bersama orang tua kami, mau menuju ke Kendari, Sulawesi Tenggara, dari Makassar, Sulawesi Selatan, untuk suatu misi pelayanan. Sayangnya pada waktu itu, terdengar pengumuman bahwa keberangkatan akan ditunda atau di-delay sampai beberapa jam dari waktu yang seharusnya. Ketika kami dan penumpang lain mengetahui hal itu, tidak ada di antara kami yang bersorak atau bergembira, karena memang berita keterlambatan keberangkatan bukanlah suatu hal yang menyenangkan atau yang ditunggu-tunggu. Semuanya kami sejak awal tentu berharap kalau pesawat akan diberangkatkan tepat waktu. Biasanya semua orang di dunia ini juga berpikir sama, yakni tidak menyukai bila sesuatu yang diharapkannya atau direncanakannya ternyata mengalami penundaan atau datang terlambat. Apalagi bila seseorang mengatakan kepadanya sudah terlambat. Itu adalah perkataan yang tidak pernah diinginkan orang diucapkan kepadanya, karena itu menunjukkan bahwa kesempatan sudah hilang dan tidak ada lagi yang dapat dilakukan, atau bahkan tidak ada gunanya lagi, dan juga tidak ada pengharapan lagi. Perkataan sudah terlambat ini sering diucapkan setan dalam pikiran kita, apalagi bila kita sedang menghadapi masalah, termasuk seperti sekarang ini. Ada masalah virus COVID-19 yang bukan hanya melanda kita di Indonesia, melainkan seluruh dunia, yang dampaknya melanda berbagai aspek hidup kita. Jika bisa, setan mau menghancurkan hidup kita. Oleh karena setan adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Juga ia adalah pendusta, bahkan bapa segala dusta. Yohanes 10 ayat 10 dan Yohanes 8 ayat 44. Ketika seorang anak muda membuat kesalahan dengan mencoba narkoba, setan akan langsung berkata kepadanya, sudah terlambat. Kau akan kehilangan seluruh masa depanmu. Kau tidak akan dapat keluar dari jerat ini lagi. Ketika seorang ayah atau ibu memiliki anak yang berbuat kejahatan, setan akan berkata, sudah terlambat. Anakmu itu tidak akan mau mendengar ucapanmu lagi. Ia akan menjadi sampah masyarakat. Ketika ada suami dan istri berselisih pendapat mengenai suatu hal, maka setan akan memperburuk situasi dengan berkata, sudah terlambat, rumah tanggamu tidak akan dapat damai lagi. Hari-hari depan keluargamu akan dipenuhi dengan pertengkaran. Terima saja kenyataan ini. Atau ketika seorang menerima kabar buruk dari dokter, setan akan berkata, sudah terlambat, penyakitmu sudah terlalu parah, kau tinggal menunggu kematian. Setan mau memperburuk keadaan bagi kita, sehingga kita tidak lagi beriman kepada Tuhan dan firman-Nya. Setan mau kita menyalahkan Tuhan dan berpikir Tuhan terlambat menolong kita. Setan selalu menaruhkan tipu dayanya dalam pikiran kita. Janganlah kita mau menerima tipu daya setan tersebut. Kiranya hari ini kita semua menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak pernah terlambat, karena Dialah Tuhan Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal, yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Tuhan Yesus memegang kendali atas semuanya, dan Tuhan Yesus memiliki rencananya bagi seluruh dunia ini, juga bagi kita anak-anaknya. Ada maksud dan panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Itu sebabnya dalam setiap situasi kehidupan yang kita alami, seburuk apapun itu, hati kita dapat tetap percaya kepada Tuhan dan janji Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28. Ketika kita berada dalam suatu masalah, tetaplah percaya pada Tuhan, pada firman-Nya, pada kuasa-Nya yang tidak terbatas, pada rencananya yang tidak dapat gagal, pada kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Sehingga kita tetap setia beriman, setia berdoa, setia mengikut Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, jangan menjadi kecewa, jangan kehilangan harapan. Jangan dengarkan tipu daya setan dalam pikiran kita. Walau kelihatannya secara mata badani,
Tuhan seakan-akan terlalu lama atau terlambat dalam menolong kita atau menjawab doa kita, janganlah pernah kehilangan iman dan kepercayaan pada Tuhan, karena Ia selalu tepat waktu. Waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan, tapi waktu Tuhanlah yang terbaik dan terindah. Pengkhotbah 3 ayat 11. Dalam Yohanes 11, ada cerita mengenai Lazarus dengan saudara-saudara perempuannya bernama Marta dan Maria, di mana kemudian Lazarus jatuh sakit, dan saudarinya itu mengirim kabar tersebut kepada Tuhan Yesus dengan harapan Ia akan segera datang untuk menyembuhkan Lazarus. Tapi kita tahu Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya sebelum akhirnya Ia menuju tempat Lazarus. Maka ketika Tuhan Yesus tiba, Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Marta sangat sedih dan berkata bahwa sekiranya Tuhan Yesus ada di situ, maka Ia tidak akan mati. Maria juga mengatakan hal yang sama. Keduanya sepertinya mengatakan, mengapa Tuhan Yesus datang terlalu lama? Sekarang sudah terlambat. Saudara mereka sudah mati dan mereka sangat sedih. Mungkin saja pada waktu itu Lazarus adalah tulang punggung keluarga. Lazarus adalah pengharapan mereka dan mereka sangat menyayangi Lazarus. Lalu karena Tuhan Yesus datang terlambat, sekarang mereka kehilangan Lazarus untuk selama-lamanya. Betapa sakit hati mereka dan betapa mereka merasa kecewa. Bahkan dalam Yohanes 11 dituliskan bahwa Tuhan Yesus juga menangis, yang mungkin dapat diartikan bahwa situasi saat itu memang sangatlah menyedihkan dan Tuhan Yesus juga merasakannya. Namun apa yang tidak diketahui Marta dan Maria adalah, walau kelihatannya Tuhan Yesus telah terlambat 4 hari, namun kebenarannya adalah Ia tetap tepat waktu. Karena kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas, Ia dapat membuka jalan di mana tiada jalan. Tidak ada yang mustahil baginya, dan dalam hal ini Ia dapat membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus kemudian berdoa dan memanggil nama Lazarus. Lalu Lazarus pun datang keluar dari kuburnya dan hidup kembali. Bukankah ini suatu cerita yang sangat indah dan luar biasa? Dan ini dituliskan untuk kita semua, agar kita mengerti bahwa walau setan berkata sudah terlambat, namun sebenarnya di dalam Tuhan Yesus belum terlambat. Walau orang di sekeliling kita berkata sudah terlambat, bahkan kita sendiri mungkin juga berpikir demikian, karena kita sedang mengalami kesedihan yang mendalam seperti Marta dan Maria. Maka kiranya hari ini kita bertobat dan kita kembali beriman, karena kita mengerti bahwa Tuhan Yesus kita tidak pernah terlambat. Walau Ia kelihatannya sudah terlambat 4 hari, sesungguhnya Ia masih tepat waktu. Apakah hari ini yang menjadi pergumulan hidup kita, yang menjadi beban kita, yang kita pikir sudah terlambat bagi kita untuk menerima pertolongan Tuhan? Apakah penyakit yang kita alami, atau masalah keluarga, atau masalah keuangan, atau ada hal lain yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 saat ini? Marilah kita membuat keputusan untuk selalu percaya pada Tuhan Yesus di tengah-tengah masalah tersebut. Selalu ada jawaban dalam firman Tuhan. Berapa lama pun waktunya, bagi kita anak-anak Tuhan, seluruh hidup kita ada dalam kendali Tuhan, apapun keadaan yang terjadi di seluruh dunia ini. Itu sebabnya kita tidak mau kehilangan harapan, apalagi kehilangan iman. Namun kita justru semakin sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan bersandar hanya kepada firman Tuhan. Tiap-tiap hari kita terus mendeklarasikan firman Tuhan, yang berarti mendeklarasikan iman kita. Kita tahu bahwa pertolongan Tuhan Yesus bagi kita tidak pernah terlambat. Dalam kesesakan dan keberatan sekalipun, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan bila Tuhan Yesus kelihatannya datang terlambat atau lebih lama dari keinginan kita, ingatlah bahwa ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik, melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Jangan memaksakan waktu kita, cara kita, dan keinginan kita. Tapi sebaliknya, mari kita pikirkan apa kehendak Tuhan dan selalu memakai jalan Tuhan dan sabar menunggu waktu Tuhan.
Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sama seperti kisah dalam Yohanes 11 tadi, di mana Marta dan Maria mengharapkan kesembuhan Lazarus, tapi Tuhan Yesus ternyata memberikan kebangkitan Lazarus. Itu mujizat yang jauh lebih dahsyat, yang tadinya tidak terpikirkan oleh Marta dan Maria. Biarlah mulai saat ini kita benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus selalu punya rencana yang jauh lebih baik bagi kita semua anak-anaknya. Janganlah pernah meragukan kasih Tuhan, apalagi dalam pandemi COVID-19 sekarang ini. Marilah kita justru semakin percaya pada Tuhan dan mau bersetuju dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu tepat waktu. Ia Allah yang kekal, Ia tidak pernah terlambat. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin.